Siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke Rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya berbincang dan ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan. Perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Betul. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin, jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah saya yakin Nikita Mirzani akan bebas dari masalah ini. Oke, berikut tadi adalah statement dari Bapak Umar Bonte ya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Jadi memang atensi ini atau juga kasus ini tuh menyita perhatian dari berbagai kalangan ya, berbagai lapisan sosial gitu ya, siapapun itu gitu. Dan kita nggak bisa denial bahwa memang kasus ini itu cukup janggal. Itu kenapa banyak orang yang pengen itu menyuarakan opininya, statementnya gitu ya. Kalau yang pro dan kontra gitu ya itu masalah biasa lah. Namun pada kenyataannya memang banyak yang pro terhadap terdakwa ini karena beberapa keanehan yang terjadi sejauh ini. Jaksa hari ini ditempeleng balik oleh pasal 3 TPPU. 4 miliar melawan rumah 30 miliar atas nama Nikita Mirzani sendiri. Jadi di mana dong unsur menyamarkannya? Nah, sahabat cendol, pasal 3 Undang-Undang TPPU itu mensyaratkan 3 unsur utama. Pertama adalah perbuatan misalnya membeli rumah. Kemudian kedua, dananya berasal dari tindak pidana misalnya pemerasan. Dan ketiga, adanya tujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana. Nah, sahabat channel, yang paling krusial dan sering banget jatuh di pengadilan itu ya adalah unsur nomor 3. Jadi fakta persidangan pada tanggal 14 Agustus 2025 ya, rumah harga 40 miliar didiskon kurang lebih 10 miliar ya. Itu untuk endorse Nikita Mirzani, kemudian menjadi 30 miliar. Nah, pembayaran resmi melalui KPR Bank Mandiri ya, legal, tercatat, audit trialnya jelas ya. Kemudian nama kepemilikan Nikita Mirzani sendiri ya, bukan itu poin tuh pihak ketiga. Kemudian ada aliran 4 miliar yang dipersoalkan jaksa yang diduga bagian dari DP. Nah, sekarang kita pakai kacamata proporsi dan niat menyamarkan ya. Jadi perbandingan nilai 4 miliar versus 30 miliar ya, sahabat channel, artinya itu kurang lebih 13,3% ya dari total aset. Nah, ini menunjukkan asetnya jauh lebih besar daripada dana yang dipersoalkan ya. Jadi indikasi tidak dibeli khusus untuk mencuci uang dengan nominal 4 miliar itu terlihat ya.
Kemudian kita juga bisa lihat dari struktur pembayaran ya, DP normal KPR katanya kurang lebih 20% dari 30 miliar ya. Artinya 6 miliar ya kan. Nah 4 miliar kalaupun benar dipakai untuk DP rumah tersebut ya, itu bagian dari DP ya Sobat Channel. Jadi sisanya ditutup skema KPR yang transparan ya melalui bank. Nah, kita juga bisa analisa dari transparansi alurnya ya. Jadi pembayaran lewat resmi ya, atas nama asli tanpa layering, artinya tidak diputar-putar lewat rekening perantara. Kemudian melalui badan usaha boneka, misalnya nomine atau pecah transaksi. Jadi Sobat Channel, dalam teori TPPU menyamarkan atau mengaburkan itu biasanya muncul lewat layering dan integration yang ruwet ya. Poin. Setuju banget sama Bang Netizen S Channel ini. Lalu apa betul, atas nama sendiri dan jadi sampai nyendol TPPU itu bukan sekedar ada uang kemudian dibelikan aset, jaksa harus membuktikan mens rea menyamarkan ya. Nah kalau asetnya atas nama Nikita Mirzani sendiri kemudian dibayar secara formal via bank ya, dan nilai aset jauh melampaui dana yang dipersoalkan, maka logikanya ya membeli rumah untuk menyamarkan 4 miliar jadi lemah Sahabat Channel. Nah kemudian dari proporsi 4 miliar berbanding 30 miliar artinya 13,3% dari keseluruhan nilai aset ya, plus skema KPR resmi ya justru mengikis dugaan niat mencuci uang Sahabat Channel. Yang ada ini tampak seperti pembelian wajar dengan pembiayaan bank, bukan skema menyamarkan. Nah catatan penting Sahabat Channel, jadi benar ya hukum tidak mensyaratkan ambang nominal untuk TPPU, tapi di ruang pembuktian proporsi kemudian pola transaksi sangat mempengaruhi penilaian niat menyamarkan. Nah di sini pola dan proporsinya tidak menunjang unsur ketiga menurut netizen S Channel. Jadi Sahabat Channel tanpa ya, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya bahwa di situ aku juga sempat bahas secara lengkap. Kalian bisa saksikan video di hari persidangan pasca sidang Nikita Mirzani pada tanggal 14 Agustus kemarin gitu ya. Kalian saksikan di situ beberapa poin-poin yang itu menghadirkan saksi fakta yang memang akhirnya fakta-fakta dari keganjilan dari kasus ini sejauh ini tuh terungkap gitu. Salah satunya tentang dugaan TPPU tadi gitu ya. Beli rumah atas nama sendiri. Transaksi pembayarannya itu secara transparan. Bahkan dihadirkan pihak bank, kemudian pihak developer juga, bagaimana proses penyicilan dan segala macamnya gitu. Sangat transparan sekali gitu. Jadi untuk dugaan TPPU sepertinya luntur pada sidang kemarin itu gitu ya. Ya, kalau ngomongin soal penyicilan uang, kemudian juga aliran dana ya gitu. Kemudian kan dihadirkan saksi fakta kemarin dari pihak bank yang cukup menjadi viral di beberapa platform atau sosial media pada saat ini, di mana salah satu bank yang katanya terlalu transparan atau bagaimana ya gitu. Terlalu berlebihan ketika ada instruksi dari pihak penyidik atau kepolisian untuk membongkar atau menyelidiki atau mengusut transaksi dari bulan November tahun 2024 sampai Februari 2025 milik Nikita Mirzani yang katanya diperlukan untuk proses penyidikan itu terlalu berlebihan, apalagi ketika pihak bank ini tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabahnya yaitu Nikita Mirzani gitu ya. Kemudian kan kemarin statement dari Nikita Mirzani menyatakan akan mensomasi pihak bank tersebut ya, karena Nikita sendiri tidak menerima izin untuk hal tersebut gitu. Coba kita dengerin POV dari beberapa warganet mengenai kejadian kemarin itu. Ini kayaknya Bang BCA lagi ketar-ketir nih. Gue denger-denger tadi Nikita Mirzani ngomong kalau dia bakal somasi BCA. Kok bisa? Karena dia merasa dia adalah seorang nasabah prioritas, tapi ya segala uang masuk uang keluar mutasinya itu bisa diacak-acak. Bang BCA ini ibaratnya kayak memberikan mutasi-mutasi itu karena ada surat keterangan dari kepolisian gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar kayak gimana sih ya? Setahu gue ya, walaupun sudah ada surat kepolisian ya, sebelum polisi itu datengin banknya, harusnya polisi itu meminta persetujuan juga sama si Nikita Mirzani ini, ya gak? Jadi sebelum dia kucuk-kucuk ke bank nih ya, sudah harus ada surat di mana Nikita Mirzani itu menandatangani bahwa dia menyetujui pemeriksaan, dan itu harus jelas ya, mutasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa
ya berdasarkan pengalaman gue nih ya. Karena gue juga pernah cuy diperiksa menjadi saksi. Dan bank gue mutasinya itu harus diperiksa. Dan itu gue sampai harus datang ke Polda ya untuk cuma nanda tangani surat izin dari kepolisian itu ya untuk memeriksa mutasi gue di tanggal tertentu. Misalnya tanggalnya jelas gitu loh, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Gue nggak tahu ini pemeriksaannya terjadi setelah Nikita Mirzani masuk penjara atau sebelum Nikita Mirzani masuk penjara ya. Harusnya kalau misalnya dia sebelum masuk penjara, pemeriksaannya itu harusnya kucuk-kucuk datang juga ya kan, minta persetujuan, ada tanda tangan hitam di atas putih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Nikita Mirzani masih ada udah ada di dalam penjara, harusnya ya tetap aja kan bisa tuh datang ke tahanan untuk meminta tanda tangan Nikita Mirzani yang menandakan dia setuju ya. Dia setuju untuk dilakukan pemeriksaan mutasi rekening dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Coba kita dengarkan dari POV Ibu Emma Waroka ya mengenai hal ini, bagaimana menurut dia. Iya, saya sedang kebingungan karena hari ini ada sidang Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, dan tadi ada saksi dari bank yang membuka mutasi rekening Nikita Mirzani tanpa sepengetahuan Nikita Mirzani. Apakah hal itu diperbolehkan? Wah, menarik sekali. Sebenarnya, kerahasiaan informasi nasabah itu dilindungi oleh undang-undang loh. Tapi ada beberapa situasi di mana informasi itu bisa dibuka, misalnya untuk kepentingan hukum seperti dalam kasus pidana. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang aturan hukumnya? Untuk pidana bisa, coba lebih detail untuk ketentuan hukumnya. Tentu. Jadi, dalam bisa, kasus ya? pidana, polisi, jaksa, diperbolehkan hakim bisa meminta izin ke Bank Indonesia untuk membuka informasi rekening bank seseorang. Ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Mau aku carikan pasal-pasal spesifiknya? Iya, pasal spesifik Undang-Undang Perbankannya, please. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, ada pengecualian yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya, seperti pasal 41 ayat 2 huruf A yang menyebutkan... Ya, kita di sini sambil belajar bareng-bareng ya. Dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses perizinan ini? Berarti urusan Nikita Mirzani, dia harus seizin dia tidak? Tidak harus selalu dengan izin Nikita Mirzani. Sesuai Undang-Undang Perbankan, untuk kepentingan... Ya, itu sesuai pasti ya dari beberapa poin-poin yang berlaku di negara kita saat ini, karena itu kayaknya kayak ChatGPT ataupun obrolan interaktif gitu ya bersama dengan AI gitu loh. Jadi itu berdasarkan beberapa poin-poin dan juga aturan-aturan yang berlaku di negara kita gitu. Jadi dari keterangan Ko Denis di VT sebelumnya dari POV netizen ya gitu, itu harusnya minta izin dulu sesuai dengan apa yang ia pengalaman dia gitu ya, ia jalani ketika dia harus menjadi saksi, dan dia juga menyetujui untuk tanda tangan ketika pihak bank itu akan merilis sebuah data milik nasabahnya. Namun dari POV warganet atau dari Ibu Emma Waroka itu memang tidak harus. Kalau memang dari proses penyidikan atau tindakan pidana di dalamnya itu mengharuskan pihak bank atau pihak kepolisian ya menginstruksi pihak bank untuk membuka rekening dari seseorang, itu diperbolehkan gitu. Ya, oke. Coba kita sekarang pindah ke salah satu warganet juga dari Mambel ya mengenai sidang kemarin ya dengan dugaan TPPU ini. Menarik nih. Inilah yang dinamakan value sayang. Masalah 4M aja kalian bising. Betul, value. Pemerasan. Apaan endorse 4M? Apaan endorse 4M? Mahal banget endorse 4M. Itu pemerasan, itu pemerasan. Niki pemeras, itu aja yang kalian bilang. Dan bener lagi. hari ini.
Apa cerita? Hampir 10M. Hanya dengan memposting di medsosnya dan berkonten, hampir 10M didapatkan oleh seorang Niki. Itu adalah fee profesi dia, itu adalah apresiasi fee, itu adalah value seorang Nikita Mirzani. Betul, Bagaimana dengan setuju. cerita pemerasan ini? Habis duit awak ya, udah buat naskah. Capek kali aku bilang sama kalian kan. Kalian bisa menciptakan sebuah kebohongan, kalian bisa merencanakan sebuah kebohongan. Tapi ingat, segala kebohongan yang kalian rencanakan itu akan terbongkar tanpa direncanakan. Yes, setuju. Kemudian, kalau tadi statement atau POV dari Mambel, ada juga POV dari Ibu Emma Waroka mengenai tentang fakta kemarin ini ya, mengenai pemerasan 4M yang ternyata itu jomplang banget dengan value Nikita Mirzani sejauh ini, bahwa dirinya adalah artis ya gitu, dan untuk mencari uang segede itu gitu, ibaratnya itu tidaklah susah untuk sosok NM ini gitu guys. Masalah uang 4M itu kelinci. Super duper kelinci. Terbukti lagi omongan mulut Mamski kan. Ternyata 10M dong endorse. Jadi untuk merebranding produknya RG itu yang emang nggak layak jual, nggak layak dibeli sama orang-orang, sama masyarakat nih, itu nilainya super duper murah banget ya. Lu mau endorse orang 4M doang, alamak, is only for billion. Kelinci itu kelinci, kelincong. Ya.